Bagaimana wanita-wanita dalam hidupmu mempengaruhi pandanganmu tentang melayani Tuhan? Hari yang diberkati, saudara-saudaraku yang terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada tanggal 29 Juni tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II, kini Santo Yohanes Paulus II, menulis sebuah surat kepada para wanita. Di dalamnya, ia berkata, "Sebab dengan memberikan diri mereka bagi orang lain setiap hari, para wanita memenuhi panggilan terdalam mereka. Mungkin lebih daripada pria, wanita mengakui pribadi, karena mereka melihat pribadi dengan hati mereka. Mereka melihat orang lain secara independen dari berbagai sistem ideologi atau politik. Mereka melihat orang lain dalam kebesaran maupun keterbatasannya. Mereka berusaha menjangkau dan menolong mereka." Bacaan Injil hari ini dari Lukas, bab 8, ayat 1 hingga 3, menekankan peran penting perempuan dalam pelayanan Yesus dengan memenuhi kebutuhannya. Perikop ini mengajak kita merenungkan pentingnya saling bergantung dalam gereja, kewajiban kita untuk melayani sesama, dan kerendahan hati untuk menerima pelayanan orang lain. Ini menunjukkan bagaimana setiap orang menawarkan karunia unik bagi tubuh Kristus. Dalam budaya Yahudi kuno, adalah hal yang tidak biasa bagi seorang perempuan untuk mengikuti seorang pemimpin religius laki-laki di depan umum. Biasanya, perempuan ditemukan di ranah domestik, bukan berkumpul dengan pria di luar keluarga. Tetapi Yesus menciptakan sebuah komunitas baru, di mana perbedaan gender dan sosial tidak lagi menjadi penghalang. Pelayanannya tidak terbatas pada 12 rasul pria. Sekelompok perempuan yang beragam juga mengikuti dia. Wanita-wanita yang disebut dalam bacaan ini, seperti Maria Magdalena, Yohana, dan Susana, berasal dari latar sosial yang berbeda-beda. Yohana, misalnya, adalah istri dari bendahara Raja Herodes. Namun ia dan para perempuan lainnya ikut membantu memenuhi kebutuhan Yesus dan para murid. Dukungan mereka merupakan respons atas kesembuhan spiritual maupun jasmani yang mereka terima dari Yesus, yang menunjukkan rasa cinta dan syukur mereka yang mendalam. Kemurahan hati mereka memungkinkan Yesus dan para pengikutnya melanjutkan pelayanan, pewartaan, dan pengajaran yang berpindah-pindah. Tanpa bantuan wanita-wanita ini, pelayanan Yesus bisa jadi sangat terbatas. Yesus dengan kerendahan hati mengakui pentingnya kontribusi para wanita ini dan mengizinkan mereka mengikutinya serta menjadi muridnya. Saudara-saudari, bagaimana kita dapat seperti para perempuan dalam Injil ini, menggunakan waktu, talenta, dan harta kita untuk mendukung mereka yang mewartakan Injil saat ini, atau menolong mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan? Hari ini kita diingatkan bahwa sebagaimana Yesus juga membutuhkan dukungan orang lain, kita pun saling terhubung dalam gereja, tubuh Kristus. Bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Seperti Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Kita semua telah diberkati dan dikaruniai oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Sebagaimana mereka, kita pun dipanggil untuk menggunakan sumber daya kita, termasuk yang bersifat materi, dalam pelayanan penuh syukur kepada Tuhan dan umat-Nya. Hari ini, marilah juga kita meluangkan waktu untuk mengingat dan berterima kasih kepada para perempuan istimewa dalam hidup kita. Ibu kita, pasangan, saudari, sahabat, dan tetangga, yang telah mengajarkan kita apa artinya memberikan segalanya bagi Tuhan, yang telah mengajari kami apa artinya itu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas orang-orang yang Engkau hadirkan dalam hidup kami, yang melalui kehadiran dan teladan mereka mengingatkan kami akan sukacita dalam melayani-Mu. Ajarlah kami untuk dengan rela berbagi karunia dan berkat yang telah Engkau berikan, dan berkatilah kami saat kami mempersembahkannya untuk kemuliaan-Mu yang lebih besar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita,
dan Couples for Christ.